Baiklah pemirsa dan adik-adik calon mahasiswa Universitas Andalas, dan kita tahu ya Pak ya, Universitas Andalas memiliki 16 program ataupun fakultas ya Pak ya, ada 15 fakultas dan satu pasca sarjana. Dan terdiri dari 126 program studi ya Pak, ini luar biasa. Dan artinya adik-adik calon mahasiswa Universitas Andalas itu punya kesempatan yang besar ya Pak masuk ke Universitas Andalas, bisa memilih program studi mana saja yang dia pilih melalui jalur mandiri. Dan untuk itu bagi adik-adik yang masih belum mengenal Universitas Andalas lebih lebih dalam ya, lebih dalam, lebih intens, kita persembahkan sebuah video profil terbaru Universitas Andalas. Semoga dapat menginspirasi adik-adik untuk masuk dan memotivasi adik-adik untuk masuk ke Universitas Andalas. Yuk kita saksikan bersama-sama video profil Universitas Andalas. Universitas Andalas, kampus tertua di Sumatera dengan akreditasi A. Selain memiliki dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya, Universitas Andalas juga memiliki fasilitas dan sarana yang modern dan lengkap yang bisa menunjang kegiatan perkuliahan kamu. Mau tahu?
Teman-teman sering ngerasa bete di kampus. Itu nggak berlaku di Universitas Andalas, karena Universitas Andalas punya banyak banget tempat-tempat kece. Gimana, seru kan? So, jangan ragu untuk mewujudkan impianmu bersama Universitas Andalas untuk kejayaan bangsa. Ya, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Universitas Andalas. Itulah tadi ya Pak, seputar cuplikan tapi cukup memotivasi adik-adik yang jauh yang belum pernah ke Universitas Andalas bisa melihat gimana sih sebenarnya yang Unan Ranger itu, yang Ranger gedung Power Ranger itu yang mana gitu. Tadi udah melihat sekilas ya, ini luar biasa karena dari arsitektur Universitas Andalas sendiri punya ciri khas ya Pak, ada dari bebatuan ya Pak ya. Dan ini sangat menjadi karakteristik gedung Universitas Andalas yang bisa membuat kangen bagi adik-adik calon mahasiswa yang benar-benar punya niat mau masuk ke Universitas Andalas untuk memanggil masuk ke Universitas Andalas tentunya. Baiklah, tidak lama-lama kita akan mulai dialog interaktif dengan Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Andalas dengan Bapak Dr. PT Sofyan M. Pham yang sudah hadir bersama kita ya dari mulai Zoom, dan kita sekarang sedang berada di American Corner Universitas Andalas, di mana American Corner ini juga berbagai banyak informasi yang didapatkan dari mahasiswa Universitas Andalas mengenai kedutaan di Amerika, bagaimana mungkin bisa bekerja di Amerika, dan bagi adik-adik yang mau menambah ilmu wawasannya soal mau meningkatkan pengetahuan bahasa Inggrisnya, atau bisa juga membaca ribuan buku yang ada di American Corner kita, dan juga ada majalah-majalah yang berbahasa Inggris di sini. Dan ini American Corner terletak di Gedung Perpustakaan Universitas Andalas. Dan kita mulai ya Pak ya. Untuk di jalur mandiri ini ya Pak, Unan masuk ke dalam 17 PTN yang tergabung ke dalam Badan Kerjasama PTN ya Pak ya, untuk penyelenggaraan seleksi mandiri yang disebut dengan SNM PTN Wilayah Barat ya Pak. Jadi kita ketahui ada 5 jalur yang disediakan oleh universitas untuk adik-adik mahasiswa ini Pak. Ini bisa dijelaskan Pak, ada 5 jalur nih yang apa aja nih Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua, para siswa SMA atau madrasah atau sederajat yang berada di baik di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dari Universitas Andalas akan memberikan sosialisasi kepada Anda semua tentang terkait dengan tahap ketiga ya, dari 3 rangkaian seleksi masuk perguruan tinggi. Yang pertama itu ada SNMPTN, senam PTN yang telah selesai dan mahasiswa sudah melakukan registrasi. Tahap kedua yang sudah berakhir juga melalui ujian UTBK yang nama SBMPTN. Nah, itu insya Allah pengumuman hasilnya tanggal 14 Juni 2021 pukul 15.00. Nah, bagi adik-adik yang atau Anda semua yang ternyata belum dapat kesempatan untuk lulus di jalur yang 2 tadi, maka Universitas Andalas memberikan kesempatan, yaitu jalur mandiri namanya, seperti yang disebutkan tadi. Cuma mungkin ada sedikit ralat bahwasanya seperti yang katakan Mbak Rifa tadi, kita tergabung dalam PTN Wilayah Barat. Kita tidak ya, kita di luar itu justru. Nah, kita bukan masuk dalam kelompok ujian dalam wilayah Barat itu. Gitu ya Pak ya. Dulu kita memang seperti itu masuk. 2 tahun belakang kita masuk. Ada pengetahuan baru. Iya, sekarang kita tidak masuk dalam kelompok itu. Jadi kita UNAN betul-betul mandiri namanya kan. Jadi jalur mandiri atau seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri ini, seperti yang dikatakan tadi, kita ada 5 jalur masuk ke dalamnya. Ya, ada 5 jalur. Yang pertama jalur berdasarkan kemampuan akademik. Nah, jadi calon-calon peserta yang memiliki kemampuan akademik bisa masuk melalui jalur itu. Yang kedua namanya jalur prestasi unggul. Nah, jadi siswa-siswa yang memiliki prestasi apakah di bidang bakat, minat atau di bidang penalaran, ya termasuk hafiz Quran di sini, bisa masuk melalui jalur itu, jalur prestasi unggul namanya. Yang ketiga adalah jalur kerjasama. Jadi kita membuka peluang juga bagi pemerintah daerah, kota, kabupaten atau provinsi atau bahkan juga perusahaan-perusahaan yang ingin berpartisipasi membantu pendidikan masyarakat, bisa masuk melalui jalur itu asal sudah punya perjanjian kerjasama dengan Universitas Andalas. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah melalui jalur disabilitas. Jadi ini untuk para adik-adik, para penyandang disabilitas ya, yang berkebutuhan khusus, yang dulu ini baru pertama kali Universitas Andalas, ya, dulu belum ada masuk itu. Sekarang kita untuk pertama kali kita membuka kesempatan. Berarti ada jalur baru ya? Ya, jalur baru. 2021 ini untuk disabilitas. Seleksi mandiri yang berkebutuhan khusus, khusus atau yang penyandang disabilitas. Dan terakhir yang kelima, jalur masuk melalui mahasiswa internasional. Jadi untuk para calon-calon yang berasal dari luar negeri atau juga yang orang luar yang kebetulan sedang berada di Indonesia, sekolah di Indonesia kan, SMA-nya, bisa juga ikut. Itu namanya jalur internasional. Tapi sebenarnya jalur internasional itu sudah sering kita lakukan, ya. Jadi sekarang kita gabungkan dalam satu kelompok namanya jalur mandiri. Sangat luar biasa ya. Ada banyak kesempatan yang bisa diikuti oleh adik-adik calon mahasiswa yang masuk ke Universitas Andalas. Ada 5 jalur ya Pak ya. Nah, untuk daya tampung di Mandiri ini Pak, ada berapa persen nih Pak, atau berapa kuotanya ini Pak? Kita daya tampung untuk Mandiri ini adalah maksimal 30%. Jadi kita 30% dari daya tampung UNAN itu sekitar lebih kurang 1.900-an orang. Jadi nanti banyak dia. SNPTN itu kan 30%, SBMPTN 40%, dan Mandiri sekarang ini kita ada tampungnya itu sekitar 30%. 30% ya. Jadi ada 1.900. Lebih kurang 1.900-an. Calon mahasiswa yang diterima di Universitas Andalas tahun 2021 ini. Dan ini untuk persyaratannya ini Pak, dari masing-masing jalur itu apakah dia punya perbedaan atau sama gitu? Ada punya persyaratan umum atau ada ini, gimana? Jadi adik-adik semua mohon diperhatikan ya, kita hanya boleh memilih 1 ya dari 5 itu. Jadi tidak boleh milih 2 gitu kan. Ya, kira-kira kita bersaingnya di mana kan? Jadi hanya boleh pilih 1. Persyaratannya adalah siswa minimal
3 tahun terakhir ya. Jadi semestinya tamatan 2021, 2020 dan 2019 ya kan. Baik itu adalah di sekolah umum maupun yang lulusan paket C ya, boleh ikut. Nah, jadi paket C juga ya boleh ya, asal tidak ada perbedaan. Asal punya nanti ijazah ya, ijazah yang telah dikeluarkan oleh institusi atau sekolahnya, atau bagi yang tahun 2021 yang belum punya ijazah boleh surat keterangan lulus. Ya kan? Itulah yang kita pakai nanti untuk persyaratan umum. Nah, sementara untuk masing-masing jalur itu ada persyaratan-persyaratan khusus, mungkin akan kita bahas nanti per jalur ya, per jalur, sehingga akan lebih jelas ya persyaratan khususnya apa, persaingannya seperti apa gitu kan. Nah, namun yang perlu kita pahami juga nanti adalah tanggal pendaftaran kita nih, perlu dicatat nih adik-adik ya. Kita soal jadwal jangan sampai kelewat. Iya, kelewat. Karena udah tahu bagaimana syarat-syaratnya, siap, tahu-taunya jalurnya jadwalnya jangan lewat ya, karena kebanyakan berkaca yang kemarin ternyata banyak siswa yang ternyata lupa dengan jadwal UTBK ini. Contohnya juga kan kemarin gitu kan. Nah, maka untuk yang ini kesempatan terakhir masalahnya, nggak ada lagi yang keempat gitu kan. Nah, tolong catat betul. Jangan sia-siakan. Catat betul tanggalnya, yaitu tanggal 7 sampai 18 Juni kita pendaftaran. Ya, tanggal 7 sampai 18 Juni melalui secara online di website PMB Unan ya. Nanti buat aja di Google itu PMB Unan, nanti langsung masuk itu. Nah, kita registrasi secara online melalui website PMB Unan. Harus dicatat ya. 7 sampai 18 Juni. 18 Juni. Ya. Dan ini kita masuk ini Pak ke masing-masing jalur ini Pak. Bisa dijelaskan dari masing-masing jalur ini apa sebenarnya, kalau bisa dari akademik nih clue-cluenya seperti apa? Karena kan mungkin yang dari adik-adik calon mahasiswa ini masih ragu, dia mau masuk ke jalur yang mana ini cocoknya gitu. Jadi yang pertama kita bahas tadi ya jalur berdasarkan kemampuan akademik ya kan. Kalau ini kita singkat dengan SMBKA namanya, seleksi masuk berdasarkan kemampuan akademik. Ya. Nah, ini jalur SMBKA ini, jalur akademik ini adalah porsinya sangat besar ya. Porsi yang diterima dari 1.900-an orang itu lebih besar, mungkin sekitar 70 sampai 80% melalui jalur ini. Paling banyak. Jadi bersaingnya memang di sini. Nah, apa persyaratan utamanya adalah peserta yang telah memiliki nilai UTBK tahun 2021. Jadi otomatis yang akan ikut itu hanya yang ikut kemarin UTBK tahun 2021. Jadi adik-adik yang tidak ikut kemarin tahun 2000 tes UTBK kemarin otomatis tidak bisa ikut ya. Nah, jadi adik-adik yang telah mendaftar UTBK kemudian ikut UTBK. Nah, karena kenapa kita mensyaratkan telah ikut UTBK? Karena perankingan kelulusan, penentuan kelulusan itu lebih kepada nilai UTBK-nya. Jadi kita tidak pakai ujian, Mbak Reva. Nah, jadi kita kalau tahun dulu kita melihat nilai rapor. Ya kan? Nah, kalau sekarang kita tidak melihat rapor, kita menilai nilai UTBK-nya. Nah, jadi adik-adik otomatis tentu makanya harus ikut UTBK tahun 2021 yang kemarin itu kan. Nggak ikut UTBK berarti jalur lain. Jalur lain. Nggak bisa ya Pak ya? Untuk jalur kemampuan akademik nggak bisa. Nanti akan masuk ke jalur lain tadi kan. Jadi UTBK ini wajib ikut persyaratan, karena nanti ketika mendaftar kita harus menginput nomor pendaftaran UTBK-nya, nomor ujian UTBK-nya itu kan, sehingga nanti itu terintegrasi dengan sistem UTBK di LTMPT, sehingga bisa kita lihat apakah betul si mahasiswa ini calon peserta ini ikut nggak kemarin dengan ujian UTBK. Nah, untuk di jalur SMBPU ini Pak, ataupun berdasarkan prestasi unggul, ini gimana ini Pak? Banyak ya, ada yang mungkin yang unggul di bidang olahraga, kesenian, dan tadi kabarnya juga yang hafiz juga masuk di dalam jalur ini ya Pak? Iya, betul. Nah, ini gimana ini Pak untuk penilaiannya? Ya, jadi kalau kemampuan akademik tadi itu murni nilai UTBK, ya kan? Nah, kalau untuk yang kedua, yang prestasi unggul, memang itu murni adalah berdasarkan prestasinya terutama dulu. Di samping juga kemampuan akademik. Jadi dua nilai satu. Pertama prestasi siswa, yang kedua adalah kemampuan akademik nilai rapornya. Nah, kita punya dua indikator itu untuk penentuan kelulusan siswa.
untuk prestasi tadi, yang dimaksud prestasi adalah seperti katakan Mbak Eva tadi, baik itu prestasi di bidang olahraga, kita bagi pertama olahraga, yang kedua kesenian, yang ketiga prestasi di bidang keagamaan, ya kan? Nah, prestasi di bidang olahraga itu semuanya, apakah ikut kegiatan baik itu perorangan maupun tim ya, tim misalnya futsal gitu kan, futsal boleh, atau perorangan seperti kejuaraan catur atau misalnya taekwondo ya. Syarat minimalnya adalah harus minimal juara tiga tingkat provinsi. Nah, jadi yang bisa mendaftar ke prestasi unggul ini adalah adik-adik yang pernah meraih minimal juara 3 di tingkat provinsi, ya kan? Nah, tentu yang di bawah itu tidak bisa. Jadi juara 3, apalagi juara 2 dan juara 1 gitu kan, itu boleh ya ikut di jalur prestasi ini. Yang kedua adalah jalur prestasi unggul ini berdasarkan bidang penalaran namanya. Jadi yang jalur prestasi unggul kita bagi 2 ya. Prestasi unggul ini pertama ada prestasi unggul di bidang bakat dan minat dan bakat ya. Itu yang tadi juga ke juara-juara ya, juara 1, 2, 3 minimal provinsi, nasional dan internasional. Yang kedua adalah bidang penalaran. Nah, bidang penalaran ini maksudnya adalah kegiatan-kegiatan seperti hafalan Al-Quran, juz hafiz Al-Quran minimal adalah 10 juz. 10 juz ya, Pak ya. 10 juz. Dan ada kabarnya 20 juz, Pak. Dulu 20 juz. 20 juz. Ini kenapa diturunkannya sangat menarik juga nih Pak dibahas. Karena kita lihat supaya persaingan bagi sekolah umum juga ada gitu ya. Rata-rata sekolah umum karena dia lebih fokus ke pelajaran umum. Padahal sebenarnya banyak juga hafiz Quran di situ. Jadi rata-rata maka kita ambil jalan tengahnya minimal 10 juz. Nanti akan dites ya, ada ujian hafalannya nanti. Ada uji hafalannya pada hari tertentu sehingga nanti memastikan mereka itu betul adalah memenuhi syarat minimal 10 juz. Atau bisa juga penalaran misalnya pernah ikut kegiatan-kegiatan sains gitu kan, lomba-lomba bidang sains atau lomba karya tulis ilmiah ya, itu bisa masuk ke dalam jalur prestasi unggul ini. Jadi semuanya artinya adik-adik yang punya prestasi di bidang bakat dan minat dan penalaran, silahkan mendaftar ya kan. Dan keunikannya jalur prestasi unggul ini adalah bebas uang PI, uang pengembang institusi. Nah, ingat ya, karena kita ini kan punya uang pengembang PI namanya ya. Ya, kalau yang kelompok SN dan SB ini tidak ada uang PI kan. Khusus jalur mandiri punya PI, kecuali adalah jalur prestasi unggul. Ini mereka luar biasa ya. Tidak jadi bagi adik-adik yang punya kira-kira yang tahu dengan potensi dirinya yang bisa masuk ke jalur mandiri berdasarkan prestasi unggul, silahkan mendaftar segera ya Pak ya. Kalau di sini nih berapa persen ini Pak? Kalau yang akademik kan 70% dari 30%. Nah, itu tidak bisa kita buat secara eksak. Artinya kita lihat dari pendaftar ya, peminat ya kan. Pokoknya nanti semuanya akan ditampung gitu kan. Akan ditampung sesuai dengan kapasitas kita. Dan ini sangat menarik ya. Dulu itu 20 juz ya Pak ya kalau untuk hafiz, sekarang sudah diturunkan supaya dari adik-adik mahasiswa maupun SMK yang punya hafalan yang 10 juz bisa masuk ke dalam jalur berdasarkan prestasi unggul ini. Dan kita informasikan juga kepada pemirsa maupun adik-adik calon mahasiswa yang mau masuk ke Universitas Andalas bisa mengikuti acara kita melalui Zoom yang informasinya bisa dilihat di Instagram Unan Official, dan kita juga sekarang lagi live di YouTube-nya Universitas Andalas dan juga Humas Universitas Andalas. Dan sembari kita dialog ya Pak, nanti kita akan menjawab pertanyaan ini bagi adik-adik calon mahasiswa. Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan sebanyak-banyaknya dan pertanyaannya harus berbobot ya. Jangan sampai pertanyaannya yang mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Sofyan ditanyain lagi. Oke, ini kita lanjut nih Pak untuk di jalur yang ketiga yaitu berdasarkan kerjasama ini Pak. Atau kita jawab dulu pertanyaan tadi ini. Oke, boleh. Untuk selingan kita mencoba menjawab pertanyaan dari, kita lihat dulu di Zoom ya. Ada adik kita namanya Ilmi Mahyudin
Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya, kalau tamatan 2020 tidak bisa mendaftar jalur mandiri, nah ini gimana nih Pak? Jadi begini ya, Ananda Ilmi Mahyudin tadi dikatakan yang tidak bisa itu hanya untuk yang jalur kemampuan akademik. Kita punya 5 jalur untuk mandiri ini. Ya, jalur kemampuan akademik itu hanya untuk yang ikut UTBK 2021. Jadi kalau misalnya tamatan 2020 ikut UTBK kemarin bisa. Ya kan? Kan syarat ikut UTBK itu boleh tamatan 2019, 2020, 2021. Ya kan? Jadi kalau Ananda kemarin ikut UTBK tahun 2001 kemarin, nah, itu bisa ikut jalur mandiri, jalur kemampuan akademik. Itu aja. Tapi kalau tidak ikut UTBK, bisa jalur yang lain. Jalur apa itu? Jalur prestasi unggul, jalur kerjasama. Artinya 3 kesempatan masih bisa ya Pak? Ya, tapi ini tentu disabilitas itu mungkin tidak. Sama internasional mungkin ini ya. Ada 2 lagi namanya jalur prestasi unggul dan jalur kerjasama. Jadi boleh. Ya, 2020 boleh, 2019 pun boleh, asal untuk kemampuan jalur kemampuan akademik itu ikut UTBK kemarin. Ada nilai UTBK. Ada nilai UTBK-nya. Aman ya Pak ya? Aman ya, bisa ikut. Oke, selanjutnya kita coba menjawab pertanyaan dari Miken Pramiza. Saya mau bertanya, apakah jalur mandiri UNAN tahun 2021 bisa menggunakan KIP kuliah? KIP kuliah ini ya, Pak? Kartu Indonesia Pintar kuliah ya. Ya, memang betul ya, jalur mandiri ini sama dengan jalur yang lain, SNMPTN, SBMPTN itu bisa. Jadi kalau seandainya Ananda nanti lulus di jalur mandiri adalah ternyata peserta dari KIP kuliah, itu bisa diusulkan ya. Bisa kita ikutkan, nanti kan itu berdasarkan kota yang ada gitu kan. Kan masing-masing perguruan tinggi ini punya kota berapa yang bisa menerima KIP kuliah ini. Ya kan? Nah, kalau seandainya kota masih ada, maka nanti kita nanti akan verifikasi kan peserta ini ke rumahnya atau kemana gitu kan, untuk memastikan apakah sesuai dengan persyaratan maka bisa jadi semuanya bisa. Jadi yang KIP kuliah bisa masuk pada jalur mandiri. Nah, ini juga berkaitan dengan KIP kuliah nih Pak. Ada yang bertanya, apakah di UNAN ada jalur khusus untuk pendaftar KIP? Enggak, jalur khusus tidak ada ya. Jalur khusus tidak ada ya, cuma Pak? artinya masuk saja. Artinya kalau peserta itu sudah punya KIP kuliah, terdaftar sebagai peserta KIP kuliah, silakan masuk daftar ke 5 jalur itu salah satunya. Karena kalau lulus maka mereka akan kita sesuaikan dengan kota kita. Kalau memang ada kota, rasanya pasti ada kota gitu kan. Kemudian baru kita tetapkan. Memang tidak serta-merta ya. KIP kuliah ini untuk masuk, karena tergantung dari kota yang diberikan oleh pemerintah kepada Universitas Andalas. Oke, nah kita lanjut ini ya Pak, di jalur yang ketiga ini Pak, di jalur kerjasama ini Pak. Nah, ini gimana cara pendaftarannya ini, karena baru ya Pak ya, baru. Berdasarkan kerjasama ini artinya ada bantuan dari pemerintah kabupaten kotanya untuk memberikan subsidi untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini gimana untuk masuk di jalur ini nih Pak? Nah, begini ya, jadi jalur kerjasama ini pada kekannya ada 2 tujuannya. Yang pertama untuk memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia yang berada di jalur 3T, terdepan, terluar, dan terpinggir gitu kan. Nah, jadi artinya daerah-daerah yang termasuk wilayah yang masih terisolir gitu kan. Nah, itu sehingga, dan itu murni adalah harus ada support dari pemerintah daerah setempat. Atau yang kedua adalah untuk putra terbaik kita yang punya prestasi baik, kemampuan akademik baik, tapi punya keterbatasan dalam masalah ekonomi. Jadi kata kuncinya itu. Jadi harus pertama dari 3T, yang kedua harus adalah punya siswa yang berasal dari kemampuan ekonominya yang kurang mampu ya. Nah, itulah nanti yang difasilitasi oleh pemerintah daerah ataupun juga perusahaan-perusahaan yang mau menanggung. Jadi harus ada jaminan dari pemerintah daerah, apakah pemerintah daerah kota, kabupaten atau provinsi, silahkan saja, atau CSR-nya atau perusahaan apa saja yang bersedia menanggung biaya kuliah si mahasiswa ini sampai tamat. Nah, jadi mahasiswa tidak dibebankan untuk untuk calon di kerjasama ini Pak, bagi adik-adik yang mau masuk di berdasarkan kerjasama, apakah diseleksi oleh pemerintahnya atau dari UNAN-nya gitu? Nah, jadi
Kalau rekrut seleksinya? awalnya seleksi mungkin dari pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah mungkin akan merekrut calon-calon dari putra-putra daerahnya masing-masing, diusulkan ya berdasarkan skala prioritas. Nah kemudian baru kita menseleksi secara akademik. UNAN melakukan seleksi juga. Ya kan, makanya peserta yang dari dari calon kerjasama ini wajib memasukkan nilai rapor juga. Nah, jadi nanti semua tetap mendaftar secara online. Jadi gini caranya, mendaftar secara online, pilih. Nah, misalnya milih jalur kerjasama gitu kan. Yeah. Nah, jalur kerjasama itu nanti ada beberapa yang harus diupload. Salah satunya adalah perjanjian kerjasama antara UNAN dengan pemerintah daerah dengan UNAN. Oke. Kemudian kedua nilai rapor. Nilai rapor semester 1 sampai semester 6. Itu Berarti harus diupload. ada MOU dulu dengan Iya, harus MOU. Jadi sudah punya MOU maupun non pemerintah harus ada MOU dulu dengan UNAN untuk baru memberikan bisa. memastikan bahwasanya siswa ini atau calon ini mendapat jaminan untuk pembayaran uang kuliahnya memang adalah pemerintah daerahnya yang membayar. Oke. Berarti ini gimana caranya calon mahasiswa kita supaya mengetahui ini mana saja kabupaten kota yang sudah MOU dengan UNAN ini, Pak? Berarti tentu para peserta harus lebih proaktif ya, mencari informasi ke pemerintah daerah masing-masing, menanyakan apakah memang ada kerjasama dengan Universitas Andalas, ya kan? Kalau ada, tentu artinya mereka akan mendaftar dulu ke pemerintah daerahnya, kemudian kita menerima rekomendasi itu. Silahkan nanti setelah siswanya mendapat artinya kepastian dari pemerintah daerah untuk bisa mendaftar, ya silahkan nanti masuk pendaftaran secara online. Oke. Gitu. Jadi harus proaktif cari informasi ya. Dan kalau misalnya susah jaringan internetnya di tempat yang daerah 3T, bisa langsung ke kantornya ya Pak ya. Boleh. Langsung ditanyain. Nah, ini kita lanjut Pak di jalur yang keempat, yaitu seleksi mandiri bagi peserta yang berkebutuhan khusus ataupun penyandang disabilitas. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2021 ini Universitas Andalas mengakomodir untuk para ananda yang kebetulan artinya mendapat keterbatasan secara fisik gitu ya, atau penyandang disabilitas. Namun kita universitas juga tidak bisa semuanya menampung secara total semua jenis disabilitas karena kita baru memulai. Jadi tidak semua jenis disabilitas yang bisa kita akomodir gitu kan. Nanti ada di website Universitas Andalas itu sudah ada jenis disabilitas apa saja yang bisa ananda mendaftar, ya kan, sesuai dengan ketersediaan sumber daya kita sebenarnya. Sumber daya kita, SDM kita, dan juga ketersediaan dari program studinya, ya kan, prodi yang bersangkutan. Dan itu sudah bisa diakses di websitenya PMB UNAN, ya kan. Apa prodi yang bisa menerima, kalau nggak salah ada lebih kurang 10 fakultas ya. Ada 10 fakultas yang sudah bersiap untuk menampung beberapa jenis gitu kan. Saya tidak terlalu jelas detailnya jenis disabilitasnya, tapi bisa dilihat di websitenya PMB UNAN ya, pmb.unan.ac.id ya. Iya, di situ sudah banyak informasinya ya. Banyak informasi tentang jenis disabilitas apa yang bisa diterima oleh Universitas Andalas, dan itu tetap juga berpatokan kepada nilai rapor juga. Nilai rapor. Karena kita sesuaikan juga kemampuannya dengan apakah bisa tuntas nak kuliahnya jika diterima di program studi yang mereka pilih. Dan ini juga menjadi kesempatan besar ya Pak. Sebelumnya di jalur ini UNAN belum buka ya Pak ya? Ini baru pertama kali. Ini boleh dikasih tahu nih Pak, ini kenapa UNAN buka di jalur ini? Karena sebenarnya disabilitas ini kalau menurut di peraturan akademik kita sudah tercantum sebenarnya. Cuma karena kesiapan dari sisi prodi ya atau SDM kita, maka baru tahun ini mulainya. Artinya UNAN sudah menyiapkan terlebih dahulu fasilitasnya, sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas, baru buka ya Pak. Ini udah keren ini. Dan kita alhamdulillah sudah punya unit layanan juga. Jadi UPT, jadi unit pelaksana teknis UPT-nya namanya UPT Layanan Administrasi dan Pembelajaran Disabilitas. Artinya UNAN juga udah siap ya. Strukturnya sudah punya. Ini sangat luar biasa ya untuk Universitas Andalas. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan di jalur mandiri bagi mahasiswa internasional ini Pak, kita coba jawab pertanyaan dari adik-adik mahasiswa kita, adik-adik calon mahasiswa ya Pak ya. Ini ada Afrianda di Zoom kita mau bertanya,
untuk jalur akademik setelah memberikan nilai skor SBMPTN, apakah kami akan melakukan ujian lagi di UNAN? Nah, jelas tidak ya. Jadi kita UNAN tidak ada ujian ya, Nandaya, kecuali ujian ada hanya ujian untuk hafalan Quran tadi untuk Hafiz ya. Hafiz ya, dites lagi ya Pak ya. Untuk Hafiz kita ada tes ya. Untuk disabilitas ada wawancara, itu aja yang ada secara langsung bertemu. Yang jalur lain tidak ada ujian. Jadi kita betul-betul berdasarkan nilai UTBK saja. Oke. Nah, dan pilihan pada jalur akademik ini itu sesuai dengan pilihan kemarin. Jadi kalau misalnya di UTBK dia kelompok saintek, ya kan, maka tidak bisa campuran gitu, mendaftar campuran, ya kan. Nah, begitu juga untuk kelompok sosum. Jadi yang kemarin campuran, ya, maka otomatis juga bisa memilih campuran, bisa memilih kedua saintek atau sum, atau boleh juga saintek saja atau sum saja. Oke. Jadi kalau misalnya dia kemarin saintek ya, kemudian milih campuran tidak bisa. Dia harus sesuai juga ya Pak dengan ya? pilihan yang kemarin waktu UTBK kemarin. Nah, ini kita jawab selanjutnya pertanyaan dari Novilia. Mau bertanya, kalau jalur prestasi unggul dalam bentuk prestasinya penelitian karya ilmiah, apakah boleh Pak? Ya, boleh. Nah, ini jadi maksudnya kayak penalaran tadi. Akademik ya Pak ya? Ya, jalur komponen akademik. Jadi ada Ananda, jadi jalur prestasi unggul itu ada dua ya. Satu bidang bakat dan minat, seperti bidang olahraga, kesenian, dan keagamaan. Berarti karya ilmiah juga masuk? Karya ilmiah itu masuk ke dalam bidang penalaran. Prestasi unggul dalam sub bidang penalaran. Jadi boleh. Jadi asal minimal juara 3 di tingkat provinsi. Provinsi ya. Juara 3 provinsi. Syaratnya ya. Juara 3. Nah, kalau misalnya apalagi menjadi juara nasional itu akan punya kans yang lebih besar ya untuk bisa diterima di Universitas Andalas. Oke Pak, ini kita pilih nih Pak pertanyaannya Pak dari Redmi. Ini Redmi nih nomor handphone, nama handphonenya atau nama ininya nih ya, nama orangnya. Dan kita kasih informasikan juga kepada adik-adik calon mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan berikan namanya dan boleh juga asal sekolah ya Pak. Iya, bagus ada asal sekolah ya. Mengenal ini dari mana saja. Dan kami persilahkan untuk bertanya di kolom chat di Zoom kita ataupun juga melalui kolom chat di channel YouTube-nya Universitas Andalas maupun di Humas Universitas Andalas. Kita coba Pak jawab yang di Zoom nih Pak, untuk jalur prestasi unggul yang Hafiz, apakah ada syarat khusus Pak selain dengan adanya nilai rapor? Tidak ada ya. Jadi untuk Hafiz Quran memang minimal 10 juz. 10 juz berarti hafalan pure Pak ya, dan nilai rapor. Nanti kan ada uji hafalan ya. Ujian hafalan kita nanti secara online ya kan, akan diuji oleh para ahlinya juga. Kemudian akan dijadwalkan nanti kan. Jadi dan hanya pakai nilai rapor. Dua itu. Tidak ada syarat-syarat lain, tidak ada. Nah, ini ada di YouTube Humas Universitas Andalas. Kita coba jawab pertanyaan dari Muhammad Ihsan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya bagaimana dengan sistem prestasi yang tidak menggunakan juara seperti paskibraka, genre tingkat provinsi ataupun nasional, apakah bisa masuk di jalur prestasi? Ya. Nah, artinya dia juga banyak ikut organisasi ini Pak. Ini gimana? Apakah bisa? Masuknya kemana ini Pak? Kalau yang untuk jalur aktif di organisasi, memang kita belum mengakomodir ya. Memang kalau prestasi unggul masih kita menggunakan sistem pernah memiliki prestasi minimal juara 3 di tingkat provinsi. Kecuali yang Hafiz ya. Hafiz memang tidak boleh, yang kan memang Hafiz juga ada lomba di MTQ, ada juga ya. Pak, berarti nggak harus lomba MTQ. Nggak harus MTQ, tapi bisa hafalan murni hafalan tanpa dilombakan juga bisa. Tapi yang lain itu memang wajib, apakah LKTI atau apa, itu minimal juara 3 di tingkat provinsi. Jadi para misalnya yang aktif di paskibraka atau misalnya di mana tadi, di PMR misalnya kan, atau di beberapa tempat tadi mengikuti ajang genre provinsi, genre tingkat provinsi atau nasional, itu belum bisa masuk. Tapi saya kira di genre tingkat provinsi ini kan ada juga lombanya ini kan. Bisa. Iya bisa ya, kalau dia kalau memang dia juara ya. Nominasi apa ya? Nominasi tingkat provinsi nasional, nanti masuknya ke bidang kesenian. Di sini itu memang ada khusus untuk yang di prestasi unggul ya Pak. Prestasi unggul di bidang bakat dan minat. Ya, ada di bagian grup kesenian. Seperti itu. Nah, ini terkait tentang yang masih di Humas Unan ini Pak, terkait
di prestasi unggul nih Pak, ada Alvina Mursyida ya. Ini kalau perlombaan, apakah sertifikat peserta yang sifatnya nasional itu bisa dimasukkan Pak atau gimana Pak? Nanti cara penguploadannya Pak? Kita hanya memberikan kesempatan peserta mengupload satu saja jenis sertifikat ya. Jadi sertifikat itu syaratnya harus sertifikat yang telah dilegalisir ya, bukan yang aslinya yang di scan, tapi adalah yang hasil legalisir di kepala sekolah. Ya. Nah, ini untuk memastikan supaya ini sertifikat itu betul asli gitu kan, diakui. Jadi silahkan dari sekarang legalisir. Sekolah yang melegalisir ya Pak? Ya, kepala sekolahnya. Nah, harus tanda tangan kepala sekolahnya. Kemudian itu di-scan, itu yang dikirim. Jadi hanya satu sertifikat dari semua banyak yang mereka miliki. Nah, pilih yang paling tertinggi. Kalau ada internasional, ambil dulu internasional. Kalau tidak ada internasional, nasional. Nah, kalau tidak ada nasional berarti yang provinsi, ya kan? Jadi ambil yang tertinggi satu. Nanti akan ada juga nanti peserta jalur prestasi unggul ini mengirim semacam portofolio atau semacam CV singkat, biodata singkat. Nah, kira-kira apa story prestasi yang mereka miliki? Nah, itu lengkapnya di situ nanti. Jadi yang diupload untuk sertifikat hanya satu. Yang terbaik ya, yang tertinggi tingkatannya. Jadi pilihlah ya, cari yang paling tinggi poinnya ya Pak ya. Ini terkait masih di prestasi unggul nih Pak, kayaknya juga banyak pertanyaan di sana ya Pak ya. Karena juga banyak bidang-bidang prestasinya, baik olahraga, kesenian maupun kompetisi ilmiah dan penalaran dan agama. Ini terkait di prestasi unggul nih Pak, di Hafiz Quran. Ada yang bertanya, untuk Hafiz Quran ini bisa masuk ke fakultas mana aja nih Pak? Apakah ada syaratnya atau gimana Pak? Ya, untuk semua elemen ini boleh milih apa saja program studinya, baik apakah itu prestasi unggul atau kemampuan akademik boleh ya. Terserah, asal nanti nilai rapornya ketika seleksi nanti kan ada prestasi unggul itu nilai prestasi. Kemudian setelah lolos nilai prestasi nanti ada nilai kemampuan akademik dari nilai rapor. Nah, nilai rapor nanti akan kita lihat apakah nilai rapor ini cocok nggak masuk ke prodi yang dia pilih. Makanya memilihnya juga harus hati-hati ya dia. Jangan misalnya juara satu tingkat internasional, taruhlah di satu internasional, tapi nilai rapornya juga kurang mendukung untuk memilih misalnya fakultas kedokteran misalnya. Nah, itu tidak bisa. Jadi ketika memilih prodi sesuaikan juga dengan prodi itu dengan nilai kemampuan akademik kita. Nah, tidak bisa serta-merta walaupun misalnya Hafiz 30 juz misalnya kan langsung milih kedokteran, padahal nilai rapornya juga kurang bagus misalnya gitu kan. Jadi tetap kita menilai berdasarkan kemampuan akademik juga dan nilai rapor. Juga sistematis ya Pak ya. Kemudian ada satu lagi yang tadi pertanyaan saya lihat dari prestasi ini. Sebentar nih. Apakah ada tes? Jelas jalur prestasi tidak ada tes kecuali hanya untuk hafalan Quran. Tadi sebelumnya ini. Ada juga yang perlombaan tadi ini sebentar. Perlombaan tersebut apakah sertifikat peserta nasional boleh diisikan atau tidak? Nah ini. Jadi peserta tidak ya. Wajib yang sini yang juara. Nah, ingat ya. Jadi walaupun dia ikut secara nasional tapi tidak juara tidak bisa. Termasuk internasional harus juara 1, 2, dan 3. Harapan juga tidak bisa. Jadi hanya minimal levelnya minimal juara 3. Baik itu di 3 provinsi. Sertifikatnya dilegalisir oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya melegalisir. Nah, hasil legalisir kepala sekolah itulah nanti yang diupload. Jangan yang asli yang scan gitu kan. Kan banyak juga nanti yang asli scan tanpa minta legalisir. Jadi kalau ada seperti itu kita tidak akan mengakui ya. Ini mohon informasi kepada Anda semua. Ketika mengupload sertifikat untuk golongan prestasi itu yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah. Harus yang dilegalisir kepala sekolah ya Pak ya. Ini soal Hafiz Quran juga ini Pak. Terkait mungkin masih pandemi kita nih Pak. Ada yang bertanya dari Zoom kita, ada Aziz Abdullah yang menanyakan untuk mengikuti jalur tahfiz ataupun prestasi unggul, apakah nanti ditesnya melalui online atau tetap muka ini Pak? Ya, kalau untuk tahfiz Quran itu kita online. Tadi sudah katakan ya secara online, secara online semuanya sehingga tidak ada yang langsung bertemu ya. Jadi semua secara online ya. Jadi kita nanti ada ujian secara online nanti dipandu oleh tim ujian kita. Nanti akan dihubungi nanti peserta itu tanggal berapa ujiannya.
ya, maka syaratnya harus punya jaringan kuat juga peserta ya. Jangan banyak pengalaman kemarin itu ketika ujian itu putus gitu kan, uji hafalan ya. Terus itu bagi yang tidak punya jaringan di kampung atau coba cari tempat yang lebih yang kuat seperti di kota. Gitu kalau misalnya online apakah valid itu Pak nanti Pak datanya Pak? Atau misalnya nanti ada yang kasih bantuannya gimana nanti? Ya itu insya Allah lah ya, kalau Hafiz saya kira tidak akan bohong ya, akan bisa ketahuan kan kita cocokkan dengan nomor pendaftaran segala macam. Untuk itu bisa kita cari validitasnya. Nah, artinya tidak akan bisa dibohongi gitu kan. Soalnya tampil orang lain gitu ya. Iya, karena kan online ya Pak ya, kita mana tahu di sekitarannya juga ada yang bantu. Identitasnya kan kita punya gitu kan. Oke, ini kita lanjut ini Pak di jalur yang kelima nih Pak di internasional ya. Iya. Calon mahasiswa yang masuk melalui jalur internasional ini Pak. Jadi melalui jalur internasional ini ada dua. Pertama melalui jalur scholarship dan non scholarship. Scholarship itu artinya kerjasama dengan kedutaan. Jadi itu resmi sifatnya dengan kedutaan. Jadi melalui kedutaan masing-masing mendaftar ke UNAN. Yang kedua adalah jalur non scholarship itu boleh langsung mendaftar. Yang banyak terjadi sekarang ini kan masing-masing boleh ya Pak ya? Langsung ke kantor urusan internasional UNAN. Kita punya kantor UPT unit pengelola untuk kantor urusan internasional kita ada. Silahkan mendaftar secara online juga ke kantor urusan internasional Universitas Andalas dengan melampirkan, terutama tentu harus ada negara yang punya perjanjian bersama dengan Indonesia ya. Bukan negara yang tidak punya kerjasama ya, untuk legalitasnya. Yang kedua ijazahnya sudah diakui oleh negara yang bersangkutan. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari kedutaannya, rekomendasi dari kedutaan, dan terakhir mengupload surat keterangan sehat dan bebas narkoba. Sangat luar biasa ya, karena di Universitas Andalas sendiri juga banyak ya Pak ya mahasiswa asing ya Pak yang masuk ke Universitas Andalas, dan kita juga menghimbau bagi adik-adik calon mahasiswa yang ada di luar sana ya, yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia juga bisa masuk ke Universitas Andalas melalui jalur seleksi mandiri bagi calon mahasiswa internasional ataupun namanya SNMI ya Pak ya. Nah ini kita udah jelaskan dari 5 jalur tadi, dan kita persilahkan kepada adik-adik untuk menilai sendiri di mana cocoknya dengan kemampuan yang ada ya Pak ya. Nah untuk mengenai akreditasi dan soal data-data keketatan yang masuk ke UNAN ini Pak, persaingannya dengan prodi-prodi ini gimana nih Pak? Ya silahkan Anda semua melihat di link websitenya PMB UNAN yang pmb.unan.ac.id tadi. Sana ada keketatan masuk UNAN melalui jalur mandiri sudah ada. Kemudian juga berapa nilai UKT-nya juga ada, uang kuliahnya. Tadi kan ada pertanyaan apakah UKT-nya adalah level tertinggi ya. Kalau mandiri memang ya, kecuali untuk jalur prestasi unggul ya, jalur prestasi unggul memang agak istimewa sedikit, sudahlah dia tidak punya uang PI, gratis uang pengembangan institusi. UKT-nya juga punya level tergantung kemampuan ekonominya. Jadi kalau misalnya sama dengan regional yang maksudnya yang di SN sama SB kan dia punya level 1 sampai level 7 kan UKT-nya. Nah, yang prestasi unggul juga itu tergantung kemampuan ekonominya. Di luar prestasi unggul itu punya PI dan UKT level tertinggi level 7. Artinya juga di mandiri ini juga memecah mindset masyarakat. Kalau masuk mandiri itu mahal. Mahal ya, tidak. Artinya juga masuk mandiri juga bisa dikatakan lebih murah. Lebih murah. Contoh yang tadi yang ini ya, yang unggul yang dari Hafiz misalnya kan, bebas uang PI. Ya, kalau misalnya PI kita yang tertinggi kan Fakultas Kedokteran Gigi. Kedokteran gigi itu kan 175 juta ya. Kedokteran umum 100 juta ya. Nah, Ananda Hafiz yang masuk ke situ, bebas itu, bebas uang PI dan UKT-nya tergantung kemampuan ekonominya level 1 sampai level 7. Ya, level 1 kan terendah gitu, misalnya Rp500.000 gitu kan. Kita juga coba jawab pertanyaan adik-adik kita nih Pak. Mungkin kita seleksi terlebih dahulu. Kalau sudah pertanyaan sudah dijawab, kita nggak ini lagi, kita nggak jawab lagi. Mungkin kita bisa coba lihat di YouTube Universitas Andalas. Nah, ada tadi pertanyaan dari YouTube, saya lihat tadi
apakah harus penyelenggaranya itu dari pemerintah atau boleh dari swasta. Oke. Nah, ya, ini pertanyaan menarik ini. Ya, jadi yang sudah dengan prestasi itu memang harus dari pemerintah ya. Pak ya. Ya, harus dari pemerintah, instansi pemerintah ya. Jadi tidak boleh dari swasta. Artinya dari kementerian atau pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah yang diakui. Ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini Pak tadi terkait soal mandiri ini Pak. Apakah pakai uang pangkal atau tidak nih Pak? Ya, uang pangkal itu disebut dengan uang itu ya, pembangunan kalau namanya kan, uang PI tadi. Uang PI ya Pak ya. Nah, uang jalur mandiri bedanya dengan jalur 2 yang lain memang pakai uang pengembangan institusi, uang PI kan, kecuali adalah jalur prestasi unggul. Nah, jadi dari yang 5 jalur mandiri kita itu, jalur prestasi unggul itu bebas uang PI. Iya. Ya, bebas uang PI. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke Zoom kita. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, untuk kita jawab pertanyaan dari Ingrid Velia Rwanda. Apakah di jalur mandiri ini bisa semua fakultas? Untuk di jalur mandiri, apakah semua fakultas disediakan? Ya, semua fakultas disediakan ini. Fakultas ya Pak ya? Semua program semua studi. Jurusan ya Pak ya? Ya, semua program studi. Oke, ini kalau boleh kita ketahui bersama-sama nih Pak, untuk fakultas ini di program studi mana yang paling favorit dan fakultas mana yang paling favorit nih Pak. Jadi adik-adik kita juga tahu nih kalau misalnya di sini persaingannya ketat, dia milih ke sini aja deh biar lulus ke UNAN gitu. Jadi kelompok prodi ini bagi 2 ya. Ada kelompok Saintek, ada kelompok Soshum ya. Adik-adik yang berasal dari kelompok dari Saintek dari kelas IPA ya, boleh mengambil Saintek dan boleh juga mengambil Soshum. Oke. Ya, boleh. Tapi adik-adik yang berasal dari kelompok IPS atau keagamaan atau ke bahasa hanya boleh Soshum saja. Tidak boleh loncat ke kelompok Saintek. Itu bedanya pertama dulu ya. Anak-anak yang jurusan IPA boleh mengambil Saintek dan Soshum ya Pak ya? Atau Soshum. Bisa ngambil 2 gitu ya. Nah, tapi kalau di UTBK-nya dia hanya Saintek ya Saintek saja gitu kan. Nah, kalau dia kemarin milih campuran, maka boleh mengambil keduanya. Tapi kalau Ananda yang berada di jurusan IPS atau jurusan bahasa atau jurusan keagamaan, hanya boleh mengambil kelompok Soshum saja. Soshum ya. Nah, masing-masing itu punya 2 pilihan, boleh milih 2 pilihan prodi 1, prodi 2. Nah, pilihan prodi ini maka lihatlah angka keketatan tadi. Di websitenya PMB UNAN itu ada angka keketatan. Ya. Nah, kalau nggak salah tahun 2020 kemarin untuk jalur Saintek itu yang paling ketat mandiri itu adalah di kedokteran gigi. Di kedokteran gigi ya Pak? Ya, kedokteran gigi sama farmasi ya. Untuk farmasi. Di jurusan Bapak banget ya. Ya. Kemudian kalau di yang Soshum itu yang ilmu komunikasi, ilmu komunikasi dan di jurusan di ekonomi manajemen. Kalau komunikasi itu di jurusan saya Pak. Oh iya. Dan kita coba jawab pertanyaan dari adik kita. Mungkin ini Alfiah nih. Kita coba dari Alfiah Dwi Syahfitri. Assalamualaikum Pak, untuk jalur kerjasama apakah saya boleh ikut karena berasal dari ekonomi menengah ke bawah tapi tidak berasal dari daerah 3T Pak? Nah ini gimana Pak? Boleh, itu salah satunya ya Nanda ya. Jadi boleh dari 3T atau boleh dari ekonomi ke bawah. Dengan catatan yang 2 tadi ini ekonomi menengah ke bawah atau 3T ini Pemdanya sudah punya perjanjian sama dengan UNAN untuk membiayai Ananda kuliah di UNAN. Jadi tidak cukup hanya MOU saja ya. Kalau MOU kita UNAN dengan pemerintah daerah umumnya sudah ada ya. Tapi yang berikutnya itu adalah perjanjian kerjasamanya PKS. PKS yang menyatakan dukungan dari pemerintah daerah untuk membiayai full, biaya full untuk siswa ini baik apakah dari ekonomi lemah ataupun dari daerah 3T itu, dan dia menanggung semua pemerintah daerahnya. Jadi itu harus ada kepastian itu. Nah itu yang diupload nanti ketika mendaftar. Maka memang kita harus sekarang memang kita mengimbau pemerintah daerah kota kabupaten yang mungkin punya rencana untuk mengembangkan memberi kesempatan kepada putra terbaik daerahnya ya yang tidak punya kemampuan baik dalam akademik tapi lemah dalam kemampuan ekonominya, silahkan kerjasama dengan Universitas Andalas. Insya Allah Universitas Andalas akan menampung putra-putra terbaik tersebut selagi nilai rapornya itu bagus.
Oke Pak, ini kita coba jawab di Zoom ya Pak ya. Ada Lady Octavia. Dia mau bertanya, untuk mendaftar di jalur akademik apakah bisa mendaftar pada tanggal 7 Juni sementara pengumuman untuk nilai UTBK keluarnya pada tanggal 14 Juni Pak? Ini gimana nih Pak? Boleh. Jadi kalau misalnya dia daftar dulu atau ternyata dia lulus di SB Pak, ini gimana Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya Pak ya? Jadi artinya tanggal 7 Juni bagi peserta yang sudah menunggu pengumuman ini, ternyata pengumumannya tanggal 14 itu kan, boleh mendaftar ya. Silahkan, tidak harus menunggu pengumuman dulu kan. Berarti ini juga dikasih dua kesempatan ya Pak. Kalau misalnya tidak lulus di SB kemarin, masih bisa di jalur mandiri. Tapi jangan sampai kelewat jadwal ya Pak ya. Jadwalnya. Karena di antara 14 Juni sampai 18 Juni tuh jaraknya cuma 4 hari ya Pak ya. Oke. Ini kita coba jawab juga. Ada adik kita dari Bulkis ya. Oh, Bulkis ini orang tua ya. Ibu Bulkis, saya orang tua dari anak kembar saya, Davan dan Davin. Oh, keren namanya. Dari SMA 1 Batu Sangkar. UTBK memilih FK. Nanti kalau memilih mandiri harus memilih FK juga atau bisa memilih fakultas lain Pak. Makasih, salam kenal dari mamanya, alumni UNAN juga. Oke, orang UNAN jadi enggak Pak? Iya. Baik, Ibu Bulkis ya. Ananda Davin ini ya. Davin ini kan tamu Allah ya, Dafullah itu kan tamu ya, dari SMA 1 Batu Sangkar ya. Jadi kalau kemarin UTBK milih FK, apakah wajib milih FK juga? Tidak ya. Cuma yang wajib tadi kalau dia saintek UTBK, maka ketika mandiri saintek juga. Anda bisa milih soshum gitu kan. Jadi bisa memilih di luar yang UTBK. Jadi misalnya kemarin FK pilihan pertamanya. Nggak harus memilih FK juga ya Pak ya? Mungkin kemarin besok ini teknik kan, atau pertanian, silakan. Juga ya, MIPA juga boleh. Kalau dia saintek, kalau sosum kemarin sosum dia pilih, maka sosum juga gitu kan. Sosum juga ya, di kelompok sosum juga ya Pak ya, prodinya. Tapi kalau campuran, kemarin dia campuran, boleh, karena dari campuran kan penting dia punya nilai UTBK itu kan. Kalau campuran boleh milih saintek saja, atau sosum saja, atau kedua-duanya. Itu kan pilihan kan dua masing-masing nih. Kalau saintek memilih 2 pilihan, sosum juga 2 pilihan, campuran juga 2 pilihan. Ya kan? Terserah kepada anandanya. Nah, untuk di prestasi unggul nih Pak, kita coba jawab pertanyaan dari Ilva dari Men 1 Solok Selatan. Mau bertanya, kalau lewat jalur prestasi unggul nanti pakai nilai rapor, jurusan yang kita pilih harus disesuaikan dengan nilai rapor kita. Jadi cara kita menyesuaikan dengan pilihan jurusan dengan nilai rapor gimana nih Pak? Ini mungkin pertanyaannya untuk bukan kemampuan akademik ya. Kalau kemampuan akademik, adik-adik kan hanya nilai UTBK saja ya. Ingat, saya ulangi lagi, jalur mandiri kita ini ada 5 ya, ada 5 jalur. Jalur akademik tidak pakai nilai rapor, hanya pakai nilai UTBK tahun 2021. Kalau dia jalur di luar jalur akademik, baru nilai rapor. Jalur prestasi unggul. Ini prestasi unggul berarti ya? Masuk di jalur prestasi unggul. Prestasi unggul ya Pak. Pertanyaannya, prestasi unggul ini juga harus disesuaikan jurusan yang dia pilih sesuai dengan bagusnya seperti itu. Jadi kita kan di samping mengupload sertifikat, juga mengupload rapor ya, rapor semester 6. Nanti seleksinya 2 tadi. Pertama prestasinya dulu, kemudian baru kemampuan akademiknya. Jadi kalau kemampuan akademiknya itu ternyata misalnya memilih fakultas yang berkesesuaian, itu bagus ya. Tapi yang tidak bisa dimasuk itu adalah ternyata nilai akademiknya rendah untuk bisa tembus misalnya di program studi tertentu. Contoh misalnya di farmasi ya, farmasi itu kan harus ada nilai kimia, fisikanya bagus lah gitu kan, atau biologinya. Ternyata rendah, mungkin jadi pertimbangan bagi kita untuk diterima atau tidak gitu ya. Bagusnya itu berkesesuaian ya antara nilai rapor dengan prodi yang akan dia pilih gitu ya. Jangan ternyata harapan kita terlalu tinggi, ternyata nilai rapor kita rendah gitu ya. Walaupun dia juara gitu ya, juara tingkat internasional misalnya. Ya, ini masih di seleksi di program yang prestasi unggul nih Pak. Kita pilih Novilia. Ingin bertanya, berapa minimal piagam yang akan lulus seleksi mandiri Pak? Apakah piagamnya harus relevan dengan prodi yang akan dipilih nantinya atau bebas?
pilih prodi? Oh, kalau piagam hanya satu yang akan diupload ya, sertifikat. Nah, sertifikat yang diupload saya ulangi lagi adalah sertifikat yang telah dilegalisir ya. Ya, apakah ini yang relevan nggak Pak? Ada harus relevan. Okay. Misalnya dia juara renang gitu kan. Misalnya untuk kuliah di farmasi nggak ada hubungannya gitu kan. Iya. Boleh. Nah, kita sebenarnya prestasi unggul ini kenapa ada prestasi unggul? Karena kita UNAN ini akan mengikuti event-event apakah di tingkat provinsi atau tingkat nasional gitu kan. Ada pekan olahraga mahasiswa tingkat nasional, ada MTQ nasional, ada lomba seni tingkat nasional kan. Jadi oleh sebab itu tidak harus relevan antara prestasi itu dengan prodinya. Ya kan? Nah, silahkan misalnya dia ternyata juara lomba pidato dalam berbahasa Inggris misalnya kan. Jurusannya sastra Minang misalnya, boleh ya kan? Kan tidak bersesuaian kan. Jadi tidak harus sesuai antara prestasi dengan prodi. Tapi nilainya, ini nilai rapor untuk bisa tembus itu memang itu namanya strategi gitu kan. Supaya bisa tembus tentu nilai rapor kita berkesesuaian nilainya dengan prodi yang kita pilih. Kalau misalnya prodinya ketat, angka ketatannya tinggi, maka tentu nilai rapornya bagusnya yang ya cukup tinggi juga lah ininya kan untuk bisa bersaing. Oke. Nah ini terkait juga di prestasi unggul nih Pak. Ada adik kita dari Lisma Ramadhani. Di jalur SNBPU harus memiliki prestasi juara di tingkat internasional, nasional, dan provinsi. Bagaimana dia juara 1 tapi di tingkat kabupaten Pak? Apakah boleh atau bisa nih Pak? Untuk saat ini belum ya. Belum ya Pak? Untuk saat ini belum ya. Minimal di tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi ya kan. Misalnya Ananda yang ikut lomba di tingkat provinsi minimal juara 3 ya kan. Yang diadakan itu harus yang mengadakan adalah lembaga pemerintahan. Misalnya kan ada juga sekolah SMA tertentu melakukan lomba IPA Cup, misalnya matematika antar SMA se Sumatera Barat, misalnya itu boleh, ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah swasta yang kita tidak memakai data itu. Oke, ini boleh. Bisa juga kita udah baru bacain. Itu yang dari kolom chat ya Pak ya? Mungkin bagi adik-adik yang nggak puas bertanya di kolom chat, mau bertanya langsung boleh. Silahkan di raise hand tangannya. Kita juga buka sesi tanya jawab secara langsung dengan Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Andalas, yaitu Bapak Dr. APT Sofyan M. Farm. Ada yang raise hand tapi namanya nggak ada nih. Galaxy. Ada yang Galaxy J7 Prime. Ya, kami informasikan sekali lagi kepada adik-adik kita yang mau bertanya, silahkan menggunakan nama aslinya, asal sekolahnya. Jadi kita juga tahu namanya siapa, asal sekolahnya dari mana. Oke, sembari kita menunggu ini Pak, mungkin masih malu-malu yang mau bertanya langsung. Kita coba untuk ini Pak, soal persyaratannya ini Pak, apa-apa aja mungkin yang harus disiapkan itu ada oleh calon mahasiswa kita nih Pak. Gimana Pak? Kita lanjutkan kepada persyaratannya Pak. Apakah ada persyaratan khusus yang harus siapkan oleh adik-adik mahasiswa kita? Ya, persyaratan khusus itu adalah sesuai dengan jalurnya tadi ya. Kalau jalur akademik tidak ada persyaratan khusus, karena cukup nilai nomor pendaftaran UTBK-nya itu wajib diingat, nanti itu yang harus diinputkan, ya kan. Kalau yang di luar jalur itu kemampuan akademik itu harus ada nilai rapor. Nilai rapor itu yang telah digalisir ya. Maka sekarang adik-adik yang mau jalur mandiri ini di luar jalur kemampuan akademik dari sekarang legalisir rapornya. Rapor semester 1 sampai semester 6 yang punya sertifikat satu saja sertifikatnya atau piagamnya ya digalisir juga oleh kepala sekolah. Kemudian yang punya jalur kerjasama itu melalui ada perjanjian kerjasamanya dari pemerintah daerah, itu juga harus diupload, ya kan? Sehingga dengan demikian disiapkan sekarang, dan untuk lebih lengkapnya silahkan lihat di websitenya PMB Unan, ya itu lengkap persyaratan apa yang harus diupload. Yuk kita lanjutkan lagi. Yang mau bertanya langsung ada adik kita dari Afiah Dwi Syahfitri. Tadi udah nanya juga di kolom chat, tapi kayaknya masih kurang puas nih Pak. Dia mau bertanya langsung. Kami persilahkan kepada adik kita, Aafia. Silahkan dihidupkan kamera videonya dan audionya.
Oke, Afia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan ke pertanyaannya. Saya ingin menanyakan tentang perjanjian kerjasama yang harus dilakukan dengan pemerintah daerah. Oke, itu lulusannya dari mana aja gitu ya? Oke, terima kasih Afia. Ya, bisa langsung dijawab nih Pak. Ya, kalau Apakah lulusannya ada terserah ya. Maksudnya SMA lulus mana SMA gitu, Pak? ya boleh dari SMA, madrasah. Tentu kalau ke pemerintah daerah tentu harus yang berdomisili di daerah itu ya. Iya. Karena dibiayai oleh pemerintah daerahnya. Jadi silahkan Anda minta penjelasan kepada pemerintah daerah tempatnya apakah punya perjanjian untuk membantu siswa berekonomi lemah ini nggak dengan masuk ke jalur Mandiri Unan. Oke. Gitu ya. Ini kayaknya cukup menarik nih Pak. Di jalur kerjasama ini Pak, apakah nanti yang didapatkan oleh adik-adik calon mahasiswa kita yang masuk di jalur berdasarkan kerjasama ini apa aja yang mereka dapatkan Pak? Jadi mereka itu kan uang kuliahnya ditanggung oleh pemerintah daerahnya. Semuanya Pak? Ya, semuanya. Full ya Pak ya? Ya, full ya. Artinya kita tidak meminta uang kuliahnya dari mahasiswa ya, dari peserta. Selama ini kan kita tagih dari mahasiswanya. Kalau itu kita tagihnya dari pemerintah daerahnya. Artinya dia dapat beasiswa ya Pak? Artinya beasiswa dari pemerintah daerah gitu kan. Ataupun kotanya sendiri. Ini cukup luar biasa ini, semakin banyak jalur semakin banyak untungnya nih kayaknya. Karena udah banyak diskonnya nih. Seperti di jalur prestasi unggul itu sudah diskon juga PI-nya. Ini ya, uang PI-nya ya Pak ya. Dan juga di bidang ataupun di bidang kerjasama juga itu full ya Pak beasiswanya yang didapatkan oleh adik-adik mahasiswa kita. Oke, ada juga yang bertanya secara langsung. Silahkan yang sudah raise hand, ada Arif. Oke, Arif, disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya. Kan saya mau jalur mahasiswa. Itu pelaporan rambutnya sudah saya sambil gimana Pak? Ya, untuk Hafiz Quran, jadi ketika mendaftar langsung diupload surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan Arif ini benar ya memiliki hafalan sekian juz. Katakan minimalnya kan 10 juz tadi ya. Misalnya 12 juz, 13 dari kepala sekolah mintanya. Nah, yang asli ya nanti itu di-scan, kemudian itu yang diupload nanti. Jadi yang diupload nanti ada surat keterangan dari kepala sekolah. Yang kedua ijazahnya ya. Ijazah sudah punya belum? Atau surat keterangan lulus juga boleh ya. Yang ketiga nanti adalah nilai rapor. Nilai rapor juga yang telah digelisir di tiap lembar rapornya itu. Semester 1 sampai semester 6. Ya, jurusan apa? Apa? Ya, barengan. Jadi nanti ketika mendaftar itu nanti itu ada centang-centang yang berisi ya. Pilihannya. Upload ya Pak ya. Tadi upload. Jadi semuanya lengkap. Maka sekarang lengkapi ijazah atau surat keterangan lulus. Ya, yang kedua itu adalah surat keterangan Hafiz tadi berapa juznya dari kepala sekolah. Ya, yang ketiga adalah rapor ya, legalisir ya, laporan terlegalisir. Siapkan sekarang. Nah, pada waktu dibuka tanggal 7 Juni itu langsung di-upload semuanya. Iya, sebaiknya pas di awal pembukaan jalur mandiri langsung daftar ya Pak ya. Arif dari mana nih SMA-nya? SMA Darul Quran Pak. Di mana itu? Di Padang ya? Di Tangerang Pak Isman. Oh, di penyanyi Ustadz Yusuf Mansur di Tangerang. Oke. Oh, berapa hafalannya? Biasa. berapa juz sekarang? Udah 30? Alhamdulillah lolos ya. ini, Pak. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan. Udah dapat tiket ya dari Pak Sofyan. Jangan-jangan Arif ini bukan orang Padang juga kali ya? Iya. Kamu orang Padang juga enggak? Bapak saya sama ibu saya orang Padang Pak. Oh iya iya. Ini kayaknya mau pulang kampung ini Pak. Dan Iya. motivasi besar juga untuk masuk Iya. UNAN ya. Kita doakan semoga Arif lulus di Iya. jalur prestasi unggul ya Pak ya. Jalur Hafiz Dengan ya. menggunakan Hafiz Quran. Amin. Iya. Langsung berdoa nih Pak. Ya. Semoga diijabah nih Ramadan. Apalagi ya, bulan Arif ya. Ramadan ya. Ya, nanti pas malam habis tahajud juga berdoa juga kan. Iya, benar Apalagi sekali. malam Lailatul Qadar kan. Oke. Ya. Oke, terima kasih Ya. Arif. Salam. Ya, sama-sama.
Dan selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya langsung, kita persilahkan pada Rini Yusan. Silakan perkenalkan namanya dari sekolah mana. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, orang tua murid ya. Oh iya Bu, silahkan bertanya Bu. Saya disebut, jadi saya mewakili. Yang mau saya tanya kan gini ya Pak. Kan itu jurusannya saya ya IPA ya, IPA. Tapi kemarin waktu TBK itu dia ngambilnya sosial. Nah, saat kita ikut jalur prestasi, kebetulan anak saya sudah ini habis Quran 30 juz juga. Itu bisa jalur IPA dan saya dan sosial atau hanya sosial sesuai UTBK kemarin ya Pak? Ya. Jadi kalau yang ikut kemarin UTBK mengambilnya jalur sosial Bu ya. Nah, UTBK itu hanya syarat untuk nilai UTBK saja. Jadi kalau mengambil jurusannya boleh bebas lagi. Jadi tidak harus yang kita ambil di UTBK sama persis dengan jalur mandiri. Ya, jadi di mandiri boleh bebas lagi. Nah, tergantung tadi kalau Ananda itu anak ibu itu adalah kelompok IPA, kelas IPA, maka wajib mengambil kelompok Saintek prodinya. Atau sosum juga boleh, ya. Tapi kalau anandanya adalah dari jalur jurusan IPS atau bahasa atau keagamaan, ya, itu boleh hanya mengambil sosum, ya, bidang sosial gitu ya. Anaknya jurusan apa dulu ngambil apa nyebut di sekolahnya? IPA atau IPS? Ada gangguan kayaknya. Anaknya Hafiz ya, jadi melalui jalur prestasi unggul nih kan? Iya, luar biasa juga. Iya, 30 juz. Kayaknya kita banyak ini ya, 30 juz ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Meskipun sudah dikurangi persyaratannya jadi 10 juz, tapi banyak adik-adik kita yang penghafal 30 juz. Gimana Bu? Saya sendiri misalnya ada pilihan utama kedua. Ya, pilihannya hanya dua ya. Jadi kalau dia pilih campuran hanya dua. Jadi semua pilihan itu hanya dua. Apakah itu sosum saja atau saintek saja atau campuran? Campuran itu juga hanya dua pilihan prodi. Tidak ada 3 prodi yang dipilih gitu kan. Nah, pilihan yang pilih mandiri boleh di luar pilihan UTBK kemarin. Ya. Oke. Ya Bu. Ya, terima kasih pada Ibu Rini Yusan. Selanjutnya kami persilahkan kepada adik kita, namanya Huriah ya. Silahkan Huriah, perkenalkan nama dan asal sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huriah dari SMA ya. Dari mana sekolahnya? SMA Darul Iman. Oke, Darul Iman. Oke, silahkan pertanyaannya. Kalau misalnya untuk SMBP ini Kak, kalau yang di sertifikatnya itu kategorinya terbaik atau favorit itu apakah bisa Pak? Dia bukan 1, 2, 3. Oke, ini mungkin Huriah masuk mahasiswa favorit ini Pak. Masuk juga ini Pak. Iya. Ya. Kalau terfavorit atau terbaik di bidang kan ada juga kategori ini ya. Itu memang tidak masuk kita kategori itu. Jadi tetap saja harus yang juara ya Pak ya. Tertulis jadi sertifikat itu juara 3 gitu kan. 3, 2, minimal 1 ya. Ya minimal juara 3 atau juara 1 2. Kecuali Hafiz ya. Hafiz memang tidak boleh yang harus tidak hanya yang juara MTQ mungkin ya, tapi ya. bisa hafalan saja. Hafalan secara pribadi ya Pak. Ya, hafalan secara pribadi berapa. Ada lagi yang bertanya? Oke, sepertinya kita lihat lagi pertanyaan di YouTube ataupun di Zoom. Boleh kita coba di pertanyaan dari Alvina Mursyida. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Dia dari SMA 7 Sarawangun. Apakah lembaga yang sudah valid, misalnya lomba LKTI seperti ISA, ISS dan lain-lain, apakah itu diperbolehkan Pak? Ini mungkin. Oh iya.
terkait dengan lembaga Iya, penyelenggaranya. lembaga ini nih Pak, Ya. lombaannya nih Pak. Jadi kita sudah menggarisbawahi tadi bahwasanya lembaga yang kita pakai itu adalah lembaga negara itu lembaga di bawah kementerian. Iya, iya benar. Ya, di bawah instansi pemerintah ya. Selagi dia itu berada di bawah kementerian itu bisa, tapi kalau dia di luar itu tidak bisa kita pakai. Oke. Nah, jadi misalnya menggarakan itu adalah sekolah boleh. Tapi kalau misalnya mengadakan itu nagari misalnya kan ada juga tuh kan atau Iya. swasta atau apa itu tidak bisa kita Nggak masuk ya, ambil, Pak, ya? tidak masuk ya. Oke, selanjutnya kita coba jawab dari pertanyaan Aditya Alkomal Alianta dari Zoom. Ini, Assalamualaikum kakak, boleh tanya bisa dijelaskan tentang penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur disabilitas, karena disabilitas apa aja yang bisa diterima dan jurusannya apa aja yang bisa menerima penyandang disabilitas ini Pak. Ya. Mungkin Ya. adik kita dari Aditya pengen lebih Jelasnya ya. detail ya, misal fakultas ataupun jurusan apa saja yang bisa dia ikuti untuk masuk ke jalur seleksi mandiri ini Pak. Jadi Ananda Aditya ya untuk lebih detailnya tentang jenis disabilitas apa yang bisa diterima dan prodi apa yang bisa menampung, silahkan buka di websitenya PMB Unan itu ada lengkap ya. Saya takut Itu salah semuanya sebut ya. Sudah Sudah ada di sana kan. Di pmb.unan.ac.id. Ya, silakan lihat Silakan situ. pada adik-adik kita untuk mengklik ya. Ya. Di sana beragam informasi tentang penerimaan jalur mandiri ini. Ada di sana ya. Jadi tapi yang jelas itu kita tidak semuanya ya karena keterbatasan SDM kita, keterbatasan dari juga tempat kita sehingga hanya beberapa saja yang bisa kita terima gitu kan. Jenis disabilitasnya. Ini boleh jenis disabilitas apa saja nih Pak yang Ya saya takut salah ini informasi kan ketika ini karena saya belum update juga terakhir tentang jenis disabilitasnya, tapi sudah ada di websitenya. Ya, websitenya silakan lihat di websitenya PMB Unan itu ada. Kami persilahkan untuk adik-adik calon mahasiswa kita untuk lebih proaktif lagi ya, baca informasi di pmb.una.ac.id. Oke, sepertinya sudah habis ini Pak untuk pertanyaan atau masih ada lagi, kita coba lihat di Ada tadi MTQ tadi nih, mau dari Rizky ini. Oke, ada di Zoom kita masih ada pertanyaan lagi. Nah ini Rizky bertanya tentang sertifikat. Misalnya dia ikut lomba MTQ 3 provinsi dan juga Hafiz Quran. Nah, sertifikat mana yang ini kan? Mang semakin banyak kita punya, mang semakin bingung juga kan? Takutnya ini ya persaingan kita nggak lolos ya. Mana bagusnya mau masuk di prestasi unggul mau menyertakan sertifikatnya atau melalui hafalan nih ya Pak ya? Kalau dia lomba sertifikat Hafiz dari lomba MTQ itu tidak perlu uji. Itu sudah tersertifikasi saja gitu kan, tanpa ada ujian gitu kan. Tanpa ada ujian. Tapi kalau dia hanya menyertakan melalui jalur Hafiz itu kan, maka ada uji hafalan. Nah itu adanya uji hafalan. Artinya uji hafalan tentu kalau menyatakan dia klaimnya 15 juz misalnya kan, memang diuji betul sampai 15 juz itu. Nah, jadi tergantung Anda saja. Jadi kalau bagus menurut saya lebih aman ya. Pakai saja ini jalur yang prestasi MTQ-nya. Itu lebih aman lagi ya Pak, karena sudah tersertifikasi. Iya, sertifikasi gitu kan, sudah ada diakui gitu kan. Sudah diakui ya Pak. Sudah diakui karena sudah ada juaranya kan. Tapi kalau misalnya mau yang Hafiz juga boleh gitu kan, karena nanti akan dites juga ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sofian Putra. Ya ini sama saya dengan sama. Namanya sama ya Pak, orangnya beda ya Pak ya. Iya. Saya UTBK SBMPTN memilih program studi farmasi. Wah, ini Bapak banget nih. Saya waktu itu mau daftar KIP kuliah tetapi saya telat. Bagaimana jika sudah diterima di SBMPTN di Unan, apakah masih bisa mendaftar ataupun mengusulkan KIP kuliahnya? Bagaimana untuk biayanya Pak? Ya, kita untuk SBMPTN ini kalau pertanyaan kan SB nih kan. Sebenarnya SBMPTN sudah tertutup ya, sudah selesai ya, tidak ada lagi pendaftar yang KIP ini. Tapi kalau yang untuk yang mandiri masih bisa. Nah, jadi mandiri kalau Anda sebenarnya misalnya ternyata diterima di SBMPTN, mau mengurus lagi kuliahnya, misalnya bisa juga. Bisa ya Pak ya? Ya, ada itu jadwal penerimaan. Makanya nanti sering-sering lihat di portalnya KIP ini, portalnya Kemendikbud ya. Nah, dia masih buka kesempatan ya. Kadang-kadang kita kan terbatas dengan ini alokasinya ya. Pemerintah kan memberikan kuota kepada Unan misalnya berapa gitu ya. Sehingga di sekian banyak itu akan diseleksi berapa orang yang layak untuk diterima gitu kan. Sebab itu sering-seringlah lihat kalau belum waktu jalur masuk SBMPTN ternyata belum diterima melalui jalur KIP kuliah, mana tuh ada perpanjangan, silahkan ikut mendaftar lagi.
Oke, ini Ya. sepertinya sudah cukup ini Pak, karena Ya. sudah beberapa pertanyaan yang sudah kita rangkum juga. Ini untuk skor tadi pertanyaannya tadi kepada di Zoom tadi, skor TBK kemarin kita tidak ada batasan skor ya. Oke. Nah, kan Ananda belum, kalau yang baru kan belum tahu berapa skornya. Iya, berapa nilainya? Nah, yang 2021 ini, jadi kita tidak ada skor. Jadi yang ikut UTBK untuk yang kemampuan akademik, jelas belum tahu skornya kan, tidak akan bisa tahu skornya. Yang penting mendaftar saja nomor UTBK-nya saja, nomor UTBK-nya. Sepertinya cukup ya Pak untuk Ya. pertanyaan adik-adik. Ya, nggak ada lagi kayaknya. Ya karena kita juga sudah Nah ini kalau lewati misalnya waktu juga. keep jalur mandiri ini apakah bayar pangkal atau tidak? Ya, Ini udah tadi ya Pak udah ya. tadi ya. Udah kita seleksi juga pertanyaannya soal KIP kuliah sudah, yang disabilitas sudah. Ya. Oke, kayaknya sudah mewakili nih Pak pertanyaan dari adik-adik calon mahasiswa kita, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube Humas Universitas Andalas dan juga di YouTube Universitas Andalas, dan kami ucapkan terima kasih banyak pada partisipasinya adik-adik. Semoga dengan tanya jawab tadi sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas ya bagi kita semua bagaimana untuk bisa masuk di jalur mandiri di Universitas Andalas melalui 5 jalur, dan kita persilahkan kepada adik-adik untuk memilih jalur yang sesuai dengan kemampuannya dan juga prestasinya yang ada. Jadi jangan salah pilih ya Pak ya. Dan ini untuk terakhir ini Pak, apa nih Pak closing statementnya Pak untuk adik-adik kita Pak? Ya, jadi kepada Ananda peserta kemarin UTBK misalnya tidak lulus atau tahun 2019, 2020 juga belum diberi kesempatan untuk kuliah. Nah, pada tahun ini UNAN membuka kesempatan lagi ya untuk masuk kepada 5 jalur tadi. Jalur akademik, jalur prestasi unggul, jalur kerjasama, disabilitas dan internasional ya kan. Silahkan manfaatkan jalur ini sesuai dengan yang ada di sesuai dengan kemampuannya. Khusus untuk jalur akademik kita menggunakan nilai UTBK saja, sementara 4 jalur lain menggunakan nilai rapor dan sertifikat-sertifikat yang lain. Dan kita juga nanti akan ada juga informasi ini tentang penyelidikan mahasiswa baru ini bukan hanya sekali ini saja, juga kita akan menjadwalkan juga nanti setelah Lebaran juga akan ada 1 kali lagi ya secara online seperti ini, juga di samping juga melalui media massa juga. Iya benar sekali Pak. Informasi yang kita berikan. Jadi dari sekarang silahkan berkunjung ke websitenya PMB Unan ya di pmb.unan.ac.id ya, atau bisa juga di portal besarnya Unan yaitu di unan.ac.id. Dan kita juga bisa memberikan informasi ini melalui media sosial yang suka bermedia sosial adik-adik kita ya Pak. Ada Instagram ini ada juga. Di Instagram kita di Unan Official. Dan kita persilahkan untuk pada adik-adik lebih proaktif ya untuk melihat informasi, jangan sampai kelewat jadwal, nanti kelamaan menunggu sambil mendari nunggu nilai UTBK ya Pak ya. Tapi udah mepet waktunya, susah lagi daftarnya. Dan kita persilahkan pada adik-adik untuk terus mengupdate informasi terbaru di akun resminya Universitas Andalas. Sekali lagi kita informasikan di unan.ac.id ataupun di pmb.unan.ac.id. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber kita, yaitu Bapak Dr. APT Sofyan M.Fam selaku Sekretaris Pendirian Mahasiswa Baru Universitas Andalas, dan kami ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Semoga dengan dialog interaktif ini juga dapat memberikan penjelasan yang cukup jelas bagi adik-adik kita yang masuk di jalur mandiri di Universitas Andalas. Dan saya Deva Risa, kami dari Humas dan Protokol Universitas Andalas mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.